perhatikan motonya, mahir numerasi, majukan negeri. Dari permintaan anak-anak itu semuanya harus bisa, ya kan? Jadi untuk bagaimana di SD ini membawa suasana kita lebih hangat lagi. Melalui komunitas masyarakat di sekitar maupun juga semuanya diam, dengarkan. Ibu kepala mau bicara. Diam ke depan, dengarkan semuanya. Tidak ada yang ngobrol. Dengarkan, nanti ibu kepala mau bicara di sana. Perhatikan, dengarkan. Tantangan apa yang dilakukan untuk mengajarkan numerasi kepada peserta didik di sekolah ini? Terima kasih. Yang pertama, saya melihat bagaimana anak-anak itu supaya merasa senang berada di sekolah itu bisa senang. Ya. Kemudian saya juga melihat potensi yang ada di sekolah, halaman kami yang luas. Kemudian bagaimana sih supaya anak itu di sekolah itu tidak cepat-cepat dulunya pulang. Karena saya melihat anak-anak sekolah itu, terutama usia sekolah dasar, masih senang bermain. Jadi saya mengusung konsep permainan, terutama permainan tradisional dan taman numerasi yang kami buat, mengusung tema matematika jadi sahabat. Nah ini numerasi terasa dekat dan menyenangkan. Numerasi terasa dekat dan jadi tantangan ibu sebagai perempuan tadi adalah bagaimana peserta didik itu betah di sekolah melalui permainan. Jadi arahkan ya permainannya untuk dekat ke numerasi. Ya kenapa tuh Bu? Kira-kira asumsi Ibu atau mungkin sudah menjadi pembuktian ya, anak-anak itu gak betah di sekolah dulunya kenapa Bu? Karena anak-anak sekarang itu sudah zamannya internet, jadi keingatannya itu di rumah itu ingin cepat-cepat pulang, main HP, main game. Karena mereka di sekolah nggak boleh bawa HP. Ya itu. Jadi yang pertama di gerbang itu saya ceritakan efek dulu. Kita mengenal masa anak-anak kita dulu, permainan tradisional. Jadi begitu masuk ke gerbang sekolah, anak sudah tertarik karena efeknya dibuat warna-warni. Di situ ada konsep numerasinya, mengurutkan bilangan. Jadi anak-anak kita udah begitu masuknya udah terlihat kegembiraannya. Gembira ya. Kamu ada bisa main eklek? Bisa dong. Jadi baru masuk gerbang udah loncat-loncat gitu ya. Ya, terus sudah happy. Iya, jadi mereka masuk udah ada tantangannya ya. Lalu beberapa ini juga poin-poin yang kami buat itu memanfaatkan koridor sekolah untuk arena numerasi sesuai dengan tingkatan kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah kami juga mempunyai tim yang solid di sekolah, Bapak Ibu gurunya kompak, dan kami membuat taman numerasi itu Bapak Ibu guru semua terlibat, tidak melibatkan person dari luar. Alhamdulillah kami semua. Jadi kami membuat itu setelah anak-anak pulang, kemudian kami bergerak bersama. Ya, menarik sekali Bu. Izin, selama proses permainan tradisional tadi, apakah selama ini terus didampingi oleh guru atau mungkin sampai saat ini sudah mulai bisa mandiri ya anak-anak? Kalau sekarang sudah biasa mandiri, karena ada beberapa permainan yang melibatkan kelompok. Kemudian anak-anak juga suka minta sih Pak, jadi Bu kita lomba Bu, kita tanding lawan kelas 5. Oke, jiwa kompetitif anak-anak jadi muncul gitu ya. Ya itu kira-kira berapa lama Bu berubah fase dari dibimbing sampai
sampai ke mereka mandiri. Biasanya kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, kelas A sampai ke fase C. Permainannya itu menyesuaikan dengan CP dan ATP di kelas masing-masing. Jadi jika guru pada saat itu mengajarkan matematika tentang konsep bilangan pecahan di halaman sudah ada gitu. Jadi mereka dibawanya keluar, tidak lagi belajar di kelas. Kami memanfaatkan sarana lingkungan sebagai sumber belajar, dan salah satunya itu taman literasi yang kami buat gitu. Oke, dengan tagline matematika jadi sahabat, ini seluruh warga sekolah sudah tahu. Sudah tahu, karena ini sudah berjalan lama. Oke, berjalan lama sekitar berapa tahun Ibu? Selama saya di sekolah yang baru ini, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Responnya bagaimana dari anak-anak? Alhamdulillah untuk anak-anak merasa sangat tenang. Kadang-kadang sudah pulang ke rumah mereka main lagi ke sekolah karena ada beberapa yang ingin tanding di sekolah. Terutama bermain sudoku, ada yang 1 blok, ada yang 9 blok gitu. Kemudian respon dari orang tua juga alhamdulillah sangat mendukung, dan kami juga mendapat dukungan dari Pak Kadisdik. Pak Kadisdik juga mengajukan pada sekolah-sekolah lain untuk mengadaptasi yang ada di sekolah kami. Iya, Ibu Ida luar biasa ya, dari Majalengka sudah membawa inovasi berupa taman literasi di sekolahnya. Nah, tadi Bu Ida menyebut